Oke, kembali lagi saya update teman-teman untuk tanaman cabai Orido 12 yang saya miliki di sini. Hari ini umur tanaman cabai ori ini berumur 23 HST dan sekarang hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan saat ini pukul 16:30 atau jam setengah 5 sore teman-teman. Juga untuk kondisi cuaca di sini kurang lebih seperti ini teman-teman. Terlihat berawan tapi harapannya untuk cuacanya tidak hujan ya teman-teman, karena mengingat ini tanaman sudah mulai terlihat sehat. Karena juga teman-teman di beberapa waktu yang lalu saat hujan deras seperti itu, maksudnya setiap harinya hujan, jadi pH tanahnya ini ngedrop teman-teman. Tadi pagi saya ukur untuk pH tanahnya itu di bawah 5,5 teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Maka upaya yang saya lakukan pagi tadi setelah saya melakukan pengukuran pH, saya mengocorkan kalsium ke lubang tanamnya teman-teman. Jadi untuk penampakannya setelah dikocor kalsium pada pagi hari tadi terlihat seperti ini ya teman-teman. Juga saya tekan gitu kan, atau saya congkel-congkel sedikit tanah pada bagian lubang tanamnya ini, itu tanahnya seperti memadat teman-teman. Memang di sini untuk kondisi lahannya berpasir, hanya kalau terlalu sering terkena hujan maka tanahnya tersebut dapat memadat teman-teman juga. Jadi upaya yang saya lakukan pada hari ini juga mencongkel sedikit-sedikit seperti itu pada bagian-bagian samping dari lubang tanamnya itu teman-teman. Untuk penampakannya saya perlihatkan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Baik, untuk tanaman ini teman-teman di umur 23 HST penampakannya kurang lebih saya perlihatkan seperti ini ya. Untuk kondisi sudah terlihat mulai membaik teman-teman. Terkait serangan kutu-kutuan saya tidak dapati di hari ini teman-teman, dan juga terkait serangan bercak daun atau busuk daun teman-teman sudah dapat dibilang terkendali. Hanya saja dia masih meninggalkan bekas teman-teman pada daun yang terserang oleh bercak atau busuk daun tersebut teman-teman. Jadi ini tadi di bagian depan ya teman-teman. Baik, mari kita sebentar untuk berjalan ke arah tanaman saya yang di ujung bagian belakang teman-teman. Jadi ini tadi iseng-iseng sih saya gulung daunnya ke atas. Ini kan karena dia menggulung ke bawah teman-teman gitu kan, bekas diserang dari entah kutu-kutuan kan seperti itu, atau mungkin juga karena memang tanahnya asam. Jadi memang sengaja, nah seperti ini teman-teman saya perlihatkan. Jadi iseng-iseng saja saya gulung seperti ini teman, daunnya ke atas tadi. Ya sebenarnya nggak ada manfaatnya sih ya, memang karena saya iseng aja.
Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Pada bagian ujung di sini kan teman-teman memang sedikit terkena matahari gitu kan, terkena pencahayaan atau sinar dari matahari, makanya untuk tanamannya terlihat lebih tinggi teman-teman jika dibanding beberapa tanaman di bagian depan ya teman-teman. Karena mungkin juga kan karena dia kekurangan sinar matahari seperti itu, jadi tanaman ini mengalami etiolasi teman-teman atau pemanjangan sel seperti itu. Jadi harapannya teman-teman setelah saya kocor gitu kan, tapi ini masih belum saya lakukan pengukuran pH. Mungkin besok hari saya akan kembali melakukan pengukuran pH tanah teman-teman, terkait saya ingin melihat atau mengecek kembali bagaimana setelah saya kocor dengan kalsium pada tanaman ini, apakah ada mengalami kenaikan pH, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan juga pada beberapa tanaman seperti itu kan yang tanahnya di lubang tanamnya ini yang terlihat memadat seperti itu, harapannya setelah kita congkel sedikit-sedikit kan seperti ini teman-teman, semoga untuk sirkulasi udara dan juga pemadatan tanahnya dapat teratasi ya teman-teman, kurang lebih harapannya seperti itu. Juga ini untuk tanaman saya yang di ujung sebelah sini ya teman-teman, saya perlihatkan di umur 23 HST ini, pada bagian yang di sini ya teman-teman, terlihat subur, daunnya besar hijau, dan untuk tunas-tunasnya terlihat seperti ini ya teman-teman. Harapannya ini dapat tumbuh dengan baik, tidak terserang atau mengalami beberapa kendala seperti entah serangan hama atau juga terkait serangan penyakit atau bercak dan busuk daun seperti itu, ataupun kelayuan. Harapannya tidak terjadi ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, ini saya juga ingin memperlihatkan untuk tanaman cabai master yang saya miliki di dalam polybag ya teman-teman, dan saya kabarkan juga untuk kondisi atau kabarnya pada hari ini teman-teman. Terlihat mulai tumbuh baik ya teman-teman, terlihat juga mulai rimbun, cuman nantikan untuk beberapa daun bagian bawahnya ini tetap akan saya potek atau saya cabut seperti itu teman-teman. Ini untuk yang lebih cepat mengeluarkan bunga kemarin waktu ditanam ya teman-teman. Jadi hari ini sudah ada yang mulai jadi buah ya teman-teman. Nanti kita lihat seperti apa pertumbuhannya di dalam polybag ini teman-teman. Ini untuk yang kaliber ya teman-teman, dan yang ini untuk rawita teman-teman. Nanti kita lihat juga perkembangan yang terkena keriting daun rawita ini ya teman-teman, apakah dia dapat tumbuh dengan baik di dalam polybag atau bagaimana, nanti kita lihat teman-teman. Untuk
cabai master ini ya teman-teman, sudah banyak sekali yang terlihat memerah teman-teman. Cuman saya masih belum bisa untuk melakukan pemetikan teman-teman, karena ya ada beberapa kendala terkait kesibukan saya di luar dari pekerjaan saya di perkebunan ini. Dan juga terkait di perkebunan juga saya ada beberapa pekerjaan juga yang memang harus saya selesaikan dulu. Mungkin nanti entah saya minta tolong ibu kah, atau saya punya kerabat saya minta tolong nanti untuk melakukan pemetikannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Juga ini untuk cabai Orido 12 yang saya miliki ya teman-teman, yang di dalam polybag pada hari ini. Untuk kabarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Terlihat ada beberapa yang bekas mengalami keriting daun teman-teman. Itu harapannya dapat membaik ya seperti itu teman-teman seiring waktunya. Dan juga harapannya terkait cuaca ini karena ini kan sudah mulai atau sudah di awal musim kemarau seperti itu, harapannya memang untuk intensitas hujan itu harapannya dapat kurang, atau kalau bisa gitu kan untuk hujannya sementara tidak turun dulu. Tapi itu kan harapannya kita sebagai pembudidaya cabai seperti itu teman-teman. Atau beberapa kawan-kawan senior yang lainnya juga harapannya kan memang kita supaya terkait cuaca ini tidak ekstrim seperti itu teman-teman. Baik, ini untuk kondisi tanaman yang di dalam polybag ya teman-teman. Terlihat baik. Dan juga teman-teman yang tidak atau hampir tidak ingat saya infokan juga teman-teman. Jadi kalau misalkan ada melihat seperti ini di bagian tanaman atau daun tanamannya ini biru-biru seperti ini teman-teman, saya juga untuk tadi pagi melakukan penyepraian kopsit ya teman-teman, atau maksudnya tembaga hidroksida dari cap kapal terbang dengan merek dagang Kopsit 77 teman-teman. Sekarang harinya mulai terlihat gerimis teman-teman, dan ini terlihat mungkin mau turun hujan teman-teman. Baik, jadi untuk kedepannya nanti teman-teman, setelah mungkin setelah saya melakukan pemasangan ajir atau tiang penyangga pada tanaman cabai ini dan membuat lubang pupuk susulan, rencananya teman-teman saya ingin melakukan pembersihan dulu pada lahan saya yang di sebelah sini ya teman-teman. Ini bekas tanaman saya di tahun kemarin. Untuk 5 bedengan saja sih, kalau yang kesananya mungkin setelahnya teman-teman, karena juga memang terkait yang saya kerjakan gitu kan, ada beberapa hal dan juga saya harus membagi jadwal seperti itu. Jadi sedikit-sedikit saya coba lagi tanam teman-teman. Mungkin kalau yang di sini kan ini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 baris teman-teman, dan panjang sampai ke belakang sana. Ini rencananya akan saya kembali tanami cabai. Dan kalau di tahun kemarin di sini muat sekitar kalau tidak salah 300 atau 320 teman, kalau tidak salah saya ingat seperti itu. Di sini kembali nanti setelah saya bongkar, saya akan coba ratakan dulu bedengannya ya teman-teman, karena juga mulsanya sudah koyak atau sudah hancur seperti ini teman-teman. Jadi nanti saya bongkar dulu, saya kembali untuk
tinggikan lagi di bedengannya ya teman-teman, supaya terkait saya memasang mulsa nanti dapat terlihat rapi seperti itu teman-teman. Dan untuk cabai kaliber ya teman-teman, untuk beberapa tanaman yang tidak terlalu banyak ini sudah terlihat buahnya banyak yang memerah, dan juga untuk buahnya itu sudah terlihat jadi dan banyak ya teman-teman. Ya mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, mungkin ini saja ya teman-teman update saya di hari ini di usia tanaman cabai Ori 212 yang saya miliki di sini teman-teman, berumur 23 HST. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan atau menonton video ini, juga buat teman-teman yang mampir di channel saya atau berkunjung di channel saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih.